ujung-ujungnya memang pendidikan tuh, pendidikan politik, pendidikan untuk bisa berbeda pendapat, Betul. pendidikan untuk menghargai perbedaan, menghargai orang, tidak curiga melulu. Pokoknya kalau dia itu salah aja, kalau bukan kita nggak bener aja begitu. Nah, saya melihat ini penting. Jadi bagaimana kita membangun pendidikan di rumah. Bisa nggak kita berbeda pendapat dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan keluarga, menghargai mereka. Di sekolah juga, bagaimana kita membangun ini ya. Sidang yang lalu itu menetapkan bahwa pemilu yang akan datang itu tahun 2002 kan ya. Nah ini melalui sidang istimewa inilah itu bisa dimajukan. Karena kalau tidak kita melanggar konstitusi namanya. Tapi kalau seandainya orangnya hanya itu aja, artinya dalam pengertian bahwa dia juga yang bersidang gitu. Apa hasilnya nggak itu juga? Walaupun misalnya orangnya dirubah, tapi katakanlah dia dari golongan yang sama gitu. Itu gimana itu? Iya, memang itu yang muncul ya, kekhawatiran atau keraguan-raguan. Tapi seperti saya katakan tadi, di dalam pun berubah begitu loh. Jadi keinginan dulu ya, kalau orang bersidang, aduh ngeri deh. Kayaknya itu ya seperti contoh ya, yang namanya tata tertib dulu itu 2 bulan dibahas itu hanya bisa bergerak merubah 2 huruf atau 2 kata. Sekarang ini belum berubah orangnya, sudah bisa dibahas 26 pasal, itu berapa ratus kata itu. Jadi kondisinya berubah. Jadi Dan dulu memang susah. terus kalau kita perlu adaptasi. Lalu seandainya yang membuat sistem untuk beradaptasi itu orangnya adalah dia juga, kan katanya ada keinginan, kebutuhan, tapi yang menciptakan kebutuhan ini orang yang berkepentingan gitu loh. Nah, kepentingan yang siapa nih sekarang gitu loh. Gini aja tangan yang benar. Iya kan gua gini. Lah iya, maksudnya begini aja, nggak usah pakai begini. Oh iya. Aduh, saya kira kita berbaik sangka deh. Karena kalau misalnya mengajukan langkah yang lain agak susah. Misalnya kan ada yang mengatakan, kita nggak percaya yang di dalam. Kita langsung aja ganti. Sekarang dengan anggota DPR yang baru gitu. Terus cara gantinya gimana? Cara merubahnya gimana? Siapa yang memilih yang menggantikan? Kita mau, Bu, ya? Kita mau nggak? Kalau lewat pemilu kan Gitu ya. bisa 100 sekian juta orang memilih dan semua kabupaten, semua desa itu bisa ikut memilih. Kalau ini beberapa orang di Jakarta, saya maunya si ini, kan repot itu. Jadi harus melalui proses. Iya. Tapi bahwa harus berubah memang betul. Kita juga. Baiklah, Bu Marwah Daud dan Mas Pepeng, kita akan kembali dan bincang-bincang ini mungkin bisa didengar oleh pemirsa di seluruh tanah air. Pemirsa, saya dan Ibu Marwah Daud dan Mas Pepeng akan kembali setelah yang sure ini. Kita tahu bahwa ini kan keluarga dari Pak. Kita pernah ada yang nama dulu keluarganya ada di MPR, terus tiba-tiba sekarang ada yang mengundurkan diri. Apakah ini tidak mengurangi semacam apa ya Mas ya, tanggung jawab untuk membahas ya seperti keadaan sekarang ini, Bu, gimana nih, Bu? Maksudnya penggantinya Ya sementara kan sebagian udah banyak yang keluar. Nah sementara Ibu sendiri kan mau akan bersidang, ya mau nggak mau kan pasti kurang orang ini, gimana, Bu? Oh enggak, jadi jumlahnya tetap. Jadi selama ini memang ada yang mundur atau diganti, juga karena dorongan dari masyarakat. Jadi apa yang terjadi di MPR, saya melihatnya itu bersambung dengan aspirasi masyarakat. Nah mudah-mudahan ini dimengerti juga di masyarakat ya, bahwa tuntutan dulu supaya jangan satu keluarga itu sampai sekian orang. Ini kan republik milik semua rakyat yang ada di seluruh republik, jangan hanya beberapa orang yang itu pun yang tinggal di kota. Nah ini yang diganti untuk justru memperbaiki mekanisme internal ya sebaik yang bisa lah gitu. Baiklah, Bu Marwah dan Mas Pepeng, kebetulan ini ada tamu-tamu saya yang mungkin ada ingin tanya-tanya dengan Ibu. Ibu siap untuk menjawabnya, Bu ya? Mas Pepeng juga ya? Oke, silakan, mungkin ada yang mau tanya? Kalau dulu di zaman Orde Lama itu kan ada pengadilan, ada sidang istimewa yang berisi pengadilan Bung Karno. Nah, yang saya mau tanyakan, apa di pengadilan sidang istimewa ini ada pengadilan Soeharto? Silakan, Ibu. Terima kasih. Jadi memang ada yang disebutkan ya, di Amerika juga sedang berlangsung sekarang yang namanya impeachment atau pertanggungjawaban. Nah ini juga sempat dibahas juga di Badan Pekerja, dan dikatakan bahwa yang disebut pertanggungjawaban itu
hukumannya adalah bahwa yang bersangkutan kalau tidak diterima pertanggungjawabannya itu kan berhenti jadi presiden. Nah, pertanyaannya kan sudah berhenti. Jadi dan sementara aturan-aturan pokok yang membahas itu memang ternyata lowong gitu loh. Bagaimana aturan kalau presiden itu mangkat atau kalau misalnya diberhentikan itu ada, tapi kalau dia berhenti di tengah jalan itu belum ada. Jadi itu yang harus kita buatkan aturannya dan sudah dimasukkan untuk sidang umum yang akan datang. Jadi jawabannya adalah karena presidennya sudah berhenti, maka itu tidak sepertinya tidak akan dilakukan itu. Sementara yang disebut pengadilan itu bukan di legislatif, bukan di DPR, tapi itu punya tempat sendiri yaitu judicial ya, yudikatif. Jadi tempat berlangsungnya bukan di MPR-nya, tapi kalau itu terjadi maka itu tempatnya adalah yudikatif. Silakan, ada lain mau tanya? Ayo, silakan. Ada yang ingin saya tanyakan tentang mekanisme pengambilan suara nanti di sidang istimewa. Apakah ada kemungkinan untuk mengambil sistem voting? Terima kasih. Silakan Ibu. Ini menarik ini. Jadi ini juga terjadi reformasi juga ini internal. Dulu seolah-olah ada psychological block gitu loh. Sepertinya apa istilahnya itu ketakutan. Ketakutan untuk berbeda begitu. Jadi semua pendapat itu harus dimusyawarah, negosiasi seragam. Nah, bahkan bukan hanya di SI sidang istimewa, ketika Badan Pekerja pun sudah kemarin voting, sudah suara terbanyak, jadi memungkinkan untuk juga ada voting. Tentu kalau bisa dimusyawarahkan akan dimusyawarahkan. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan dan jawaban sinkron ya, jadi dimengerti. Mungkin ada pertanyaan nggak sama Bu Maura Daud, silakan. Boleh ya? Silakan. Boleh. Bu, ini kita ada istilah katanya culture shock, kejutan budaya gitu ya, bahwa dari kita dulu tidak terlalu bebas jadi menjadi bebas gitu. Biasanya orang kalau keadaan seperti itu kan ngebludak tuh, kupluk gitu. Nah, terus yang jadi permasalahan sementara menurut kacamata saya ini sistem pendidikan di kita, masalah politiknya dan segala macam keseluruhan menurut saya lagi belum siap. Gimana dong, ajarin dong gimana nyiapinnya gitu ya. Tolong nunggu Bu. Apa itu dibahas juga gitu di. Saya pikir ini pertanyaan yang luar biasa esensialnya. Karena ujung-ujungnya memang pendidikan tuh, pendidikan politik, pendidikan untuk bisa berbeda pendapat, pendidikan untuk menghargai perbedaan, menghargai orang, tidak curiga melulu. Pokoknya kalau dia itu salah aja, kalau bukan kita nggak bener aja begitu. Nah, saya melihat ini penting. Jadi bagaimana kita membangun pendidikan di rumah. Bisa nggak kita berbeda pendapat dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan keluarga, menghargai mereka. Di sekolah juga bagaimana kita membangun ini ya, saling percaya, saling menghargai. Artinya itu nanti di masalah di MPR juga dipermasalahkan masalah hubungannya dengan pendidikan, kan itu penting ya Bu ya? Itu penting, betul. Karena sekarang lebih masalah anak saya itu banyakkan hafalan sekarang dibandingin dulu kita. Barangkali itu perlu ya. Ada yang penting nanti dan sudah dibahas di BPMPR, yaitu ada namanya pokok reformasi. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirubah di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang hukum, supaya orang tegakkan hukum, dan juga sosial budaya, antara lain tadi. Bahwa bagaimana kita membangun etika, membangun moral, membangun rasa percaya diri sebagai bangsa. Jangan kita pesimis saja, padahal penduduk kita 200 juta, wilayah kita luas, kaya gitu. Baiklah Bu Marwa Daud, mungkin ada pesan yang bisa Ibu sampaikan ke pemirsa ya, karena kita akan menghadapi sidang istimewa. Mungkin silakan Ibu. Ya, saya berharap bahwa kita semua melihat ini sebagai proses untuk menuju Indonesia baru, Indonesia yang lebih baik. Mari kita saling memberi kesempatan dan kita berusaha untuk melangkah ke depan dengan jiwa yang optimistis. Dan reformasi ini mari kita lihat bertahap, tapi betul-betul kita tidak melenceng ke arah yang tidak jelas begitu ya. Jadi saya berharap bahwa kita saling memberi kesempatan dan saya yakin kita bisa keluar dari krisis ini dan bisa membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih baik. Ibu Marwa Daud dan juga Mas Pepeng, terima kasih banyak. Dan
juga sampaikan salam Dorce Bu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di MPR dengan ucapan selamat bersidang. Mudah-mudahan dengan sidang ini kita nggak ada lagi ribut-ribut ya Bu, tentrem, adil dan sentosa. Dan juga penonton, makasih banyak ya. Aduh, udah jauh-jauh datang-datang hanya sekedar nonton Dorce yang cantik ini. Pemirsa, sampai jumpa minggu depan bersama saya Dorce Gamalama. Dan jangan lupa, setiap malam Jumat nonton Dorce ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.